Jadi saya datang ke Lampung ini atas perintah Pak Mendagri, ya. Tujuannya untuk melakukan pemantauan dan monitoring terkait surat edaran Menteri Negeri nomor 800 ya, terkait transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah, di mana dalam surat edaran itu para gubernur, ya, bupati dan wali kota agar mengambil langkah-langkah penyesuaian pelaksanaan tugas kepegawaian ASN, di antaranya berbasis kombinasi fleksibilitas ya, berdasarkan lokasi. Jadi kerjanya ada 2 lokasi, ya, lokasi di kantor sama di tempat domisili ASN tinggal, ya, atau dikenal dengan WFH. Sementara yang di kantor itu WFO ya, jadi kerjanya di office. Hasil pemantauan saya kebetulan didampingi oleh SES ya, Dirjen SES Irjen ya, Kemendagri ya, maaf, memberikan apresiasi ya yang setinggi-tingginya kepada Kota Bandar Lampung, Wali Kota ya. Kenapa? Karena saya datang ke sini tanpa pemberitahuan sidak ya. Hasil pantauan yang kami lakukan tadi, baik yang WFO maupun yang WFH, khusus yang WFO ya, beberapa hasil tinjauan kami ke tempat ini diantaranya mall pelayanan publik semuanya berjalan baik, artinya masyarakat tidak terganggu dengan adanya surat edaran ini. Kenapa? Karena loket-loket yang ada tidak ada yang berkurang ya, kemudian juga petugas juga semuanya melayani seperti biasa. Ini khusus yang WFO, maaf. Kemudian juga ada beberapa unit layanan yang memang dikecualikan ya, untuk tidak melaksanakan WFH, diantaranya unit layanan kedaruratan ya, bencana, kemudian juga pemadam kebakaran. Tadi kita sudah lihat ke sana semuanya siaga ya, anggotanya lengkap, kemudian juga peralatannya lengkap, kemudian juga ke unit layanan kesehatan ke salah satu rumah sakit juga sama, kehadiran dokternya juga lengkap ya, pelayanan seperti biasanya di rawat darurat, kemudian ke bagian perawatan bayi ya, ke kebidanan, semuanya berjalan seperti biasa tanpa mengurangi kualitas layanan yang selama ini berjalan ya. Layanan kesehatan tadi ya, semuanya gratis ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Ali ya. Kemudian juga kita coba ke kecamatan, salah satu kecamatan saya datang ke sana. Kenapa? Karena selain gubernur, wali kota, ya, kemudian camat dan lurah juga itu dikecualikan ya untuk tidak melaksanakan WFH. Jadi tetap harus hadir gitu. Masuk di tingkat Kota Bandar Lampung ini pejabat pertama ya, Asda, ya, Sekda, kemudian wakil wali kota juga ada di tempat. Ya. Adapun pemberlakuan WFO yang berdasarkan penyampaian dari wali ini masa transisi ya, jadi baru diberlakukan sekitar 20% ya, mungkin nanti Ibu bisa menjelaskan ya. Nah intinya sekali lagi tujuan dari surat edaran ini, WFH ini, yang pertama adalah transformasi budaya kerja ya, agar lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua juga ada diantaranya keberlanjutan ya, pelayanan publik ini tetap terjamin gitu, tidak terganggu dengan adanya WFH ya. Kemudian akselerasi digitalisasi ya, pelayanan ya, itu sebagai salah satu aktualisasi dari SPB ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik ya, itu dipercepat gitu, dan ini tidak bisa dihindari dan yang lain sebagainya. Pembelakangan WFH ini kan sudah diputuskan hari Jumat, jadi sudah berlaku ya. Nah, kemudian ada beberapa tekanan saya kepada Ibu Wali, diantaranya kepada pegawai yang melaksanakan WFH ya, jangan lupa gitu ya, sebelum WFH itu yakinkan ruangan dalam keadaan terkunci. Kemudian juga perangkat-perangkat elektronik ini cabut ya, kemudian juga AC dimatikan. Ini bagian dari efisiensi
sumber daya ya, baik listrik, air, dan lain sebagainya. Kemudian tidak kalah pentingnya, tadi juga kita diskusi tentang sistem pengawasan dan pengendalian ya, yang melaksanakan WFH. Di sini ada sistem aplikasi yaitu Siger absen ya, absensi ya. Yang WFH ini ada kewajiban juga absen setiap pagi, kemudian menyampaikan laporan kerjaan ya, kemudian juga absen sore ya. Artinya tetap diberlakukan seperti biasa. Jadi WFH ini tidak mengurangi produktivitas pegawai ya. Kemudian juga ada resiliensi organisasi ya. Ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah ini tetap eksis gitu ya, di tengah situasi apapun gitu, tanpa ada gangguan tetap berjalan. Kemudian nanti tetap kita akan melakukan evaluasi dan monitoring, dan kebetulan di tengah-tengah kita juga selain dari Bu Wali ada juga dari provinsi ya, dari Dinas Pendapatan Daerah. Beliau juga nggak tahu saya ke sini, cuma kebetulan beliau ngecek di sini, ada saya di sini, akhirnya kita diskusi juga ya. Dan WFH ini juga kita coba rapat segala macam itu tidak harus dengan kehadiran ya Pak ya. Kita coba pakai Zoom seperti biasanya. Kita pernah mengalami hal yang sama ketika COVID lah. Dan ini sudah komitmen dengan kita. Jadi sekali lagi pada prinsipnya WFH ini tidak mengurangi kegiatan. Kemudian juga kepada kepala daerah juga nanti ada evaluasi terkait dengan efisiensi yang dilakukan setelah WFH ini diberlakukan. Efisiensi misalkan listrik, kemudian juga air, ya, kemudian juga penggunaan kendaraan dinas, ya itu nanti juga dibatasi ya bukan? Dan disarankan nanti pegawai juga coba menggunakan moda transportasi yang biasa, yang sifatnya publik gitu. Yang buat olahraga goes mungkin bisa pakai sepeda gitu ya. Yang biasa lari nggak ada masalah. Hari Jumat kan hari olahraga juga, ya biar badan kita sehat. Ya. Datang ke kantor yang WFO kan bisa saja nanti mandi di kantor, kemudian berkegiatan seperti yang biasanya ya. Itu semuanya pengaturan WFH ini dalam klausul surat edaran ada ya, proporsinya, presentasinya nanti diatur oleh kepala daerah. Tadi saya sampaikan bahwa Ibu Wali sementara ini berlakukan 20%, nanti dievaluasi dan insya Allah minggu depan sudah 50%. Mungkin itu sementara dari saya yang perlu saya sampaikan ya.